Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan soal nomor 1. Tahun 2015 kewajiban listnya 500.000 ya, jadi awal ya. Untuk tahun 2015 bunga atas kewajibannya masih 0 karena masih tahun pertama. Kemudian pembayaran listnya 163.666,92, biaya eksekutorinya sebesar 2.000, bunganya masih 0, pengurangan kewajiban 104 ini dari mana? Dari pembayaran list 106.366,92 dikurangi sebesar 2.000 dikurangi 0, sehingga ketemu 104.366,92. Kewajiban listnya 500.000 dikurangi 104.366,92, ketemu 395.633,1. Tahun 2016 pembayaran listnya 106.366,92. Kalau pembayaran listnya ini tetap ya seterusnya ya. 106.366,92 biaya teorinya 2.000, bunga atas kewajiban adalah sebesar 39.563,31. Ini dari mana? Dari 10% kewajiban list periode sebelumnya. Jadi 10%-nya ini hasilnya ini gitu ya. Untuk pengurangan kewajiban ketemu 648.03.612 itu dari 106.366 dikurangi sebesar 2.000 dikurangi sebesar 39.563, hasilnya 64803, 64.803,612. Kemudian kewajiban listnya 338,29 itu dari kewajiban list tahun sebelumnya dikurangi pengurangan kewajiban 395.633,1 dikurangi 64.803,612, hasilnya adalah 330.829,5. Kayak gitu ya seterusnya ya. Sampai tahun terakhir ini harus kembali ke 0. Kalau nggak bisa 0 bulat 0,5, 0,7 masih nggak apa-apa gitu ya. Soal nomor 2. Soal nomor 2 ini ada bangun jembatan ya. Kontraknya 25 juta, kemudian estimasi biaya yang dikeluarkan adalah 20 juta. Nah, langsung aja. Biaya sampai tanggal ini, di soal udah diketahui ya, 5 juta. Pengeluaran yang dikeluarkan per tahun 2020 adalah 5 juta. Estimasi biaya untuk menyelesaikannya adalah 15 juta. 15 juta dari mana? Dari total biayanya kan 20. Sudah dikeluarkan 5 juta, berarti sisa 15 juta. Estimasi total biayanya ya 20 juta. Kan udah disebutkan di soal bahwa untuk nyelesain jembatan itu mengeluarkan biaya sebesar 20 juta. Estimasi total laba kotor 5 juta dari mana? Dari harga kontraknya 25 juta dikurangi total biayanya 20 juta, ketemulah 5 juta. Kemudian persentase penyelesaiannya ketemu 25%. 25% dari mana? Dari biaya tanggal sampai sekarang dibagi sama estimasi total biaya. Jadi dari 5 juta dibagi sama 20 juta dikalikan 100%. Oke, berikutnya. Biaya sampai tanggal ini sebesar 12 juta untuk tahun 2021. Untuk nyelesain jembatan berarti butuh berapa lagi biayanya? Butuh 8 juta. Kan 20 juta udah ngeluarin total estimasi biayanya 20, udah ngeluarin 12 juta. Berarti 20 kurangi 12. Jadi kurang 8 juta. Nah, kemudian untuk estimasi total biayanya ya tetap 20 juta. Karena di soal yang latihan UAS ini beda sama latihan yang di buku. Kalau yang di latihan di buku itu periode berikutnya itu ada kenaikan estimasi biaya yang dikeluarkan. Tapi kalau yang latihan soal ini tetap sampai tahun ketiga masih tetap. Nah, kemudian total laba kotornya 5 juta. 5 juta dari mana? Masih sama ya. Harga kontraknya 25 juta dikurangi total seluruh total biayanya 20 sehingga jadilah 5 juta. Kemudian persentase penyelesaian untuk tahun 2021 adalah 60%. 60% dari mana? Dari biaya sampai tanggal ini 12 juta dibagikan sama total biayanya 20 juta kali 100%. Untuk tahun ketiga, estimasi biaya untuk menyelesaikan udah 0 karena tahun ketiga kan wis jadi jegrek gitu ya. Udah jadi 100%. Jadi estimasi biaya untuk menyelesaikannya udah 0. Nah, ini 100%. 100% dari mana? Ya dari total biaya sampai tanggal ini 20 juta dibagi sama estimasi total biaya yang dikeluarkan 20 juta. 100% udah jadi jembatannya. Paham ya? Semoga paham ya.
Oke, berikutnya. Saya kasih contoh sampai tahun 2021 ya. Pendapatan 25 juta kali 25%. 25% dari mana? Dari total persentase yang ini ya, 25%. Pendapatan 25 juta, kontraknya kan 25 juta. 25 juta kali 25%. Jadi pada saat ini yang diakui adalah 6.250.000. Biayanya 5 juta karena pada tahun 2020 yang dikeluarkan 5 juta. Sehingga laba brutonya 1.250.000 dari mana? Dari 6.250.000 dikurangi sama 5 juta. Kemudian pada tahun 2021 pendapatannya 25 juta dikalikan 60%. 60% dari mana? Dari ini ya, 60%. Nah, kemudian 25 juta kali 60%, 15 juta. Total pendapatan per 2021 itu adalah 15 juta. 15 juta ini adalah kumulatif dari 2020. Sehingga pendapatan yang diakui pada tahun 2021 hanya 8.750.000. Kenapa? Karena 15 juta ini udah pertambahan 20 sama 21. Sehingga 15 juta dikurangi 6.250.000. 6.250.000 dari mana? Dari pendapatan tahun 2020. Sehingga pendapatan tahun 2021 adalah 8.750.000 dari 15 juta. 15 tadi dari mana? Dari 25 juta dikali 60%. 60% dari mana? Dari ini ya. 15 juta. Nah, 15 juta ini kan 20 sama 21. Karena per 21 itu 15 juta. Nah, pada tahun sebelumnya pendapatan diakui 6.250.000. Jadi, pendapatan yang diakui pada tahun 2021 hanya 8.750.000. Berikutnya, biaya per 2021 adalah 12 juta. Biaya pada tahun 2020 kan 5 juta. Nah, 5 juta dipindah sini. Sehingga biaya yang diakui pada tahun 2021 hanya 7 juta. Bukan 12 juta. 12 juta itu adalah total biaya tahun 20 sama 21. Paham ya? Oke, laba brutonya saat ini 3 juta. 3 juta ini wes kumulatif, wes pertambahan dari 20 sama 21. Laba yang diakui pada tahun sebelumnya 1.250.000 dari mana? Dari hitungan yang ini. Sehingga laba yang diakui pada tahun 2021 tok hanya 1.750.000 dari mana? Dari 3 juta dikurangi 1.250.000. Oke, berikutnya pendapatan pada tahun 2022 25 juta kali 100%. 100% dari mana? Dari ini ya. 100% sehingga pendapatan saat ininya 25 juta. Biayanya 20 juta karena biaya per 2022 kan totalnya 20 juta. Sehingga laba brutonya ya 5 juta. Oke, pendapatan diakui pada tahun sebelumnya adalah 15 juta. Karena kan tadi per 20 dan 21 kan totalnya 15 juta. Jadi 25 dikurangi 15 juta, 10 juta. Pendapatan untuk tahun 2022 hanya 10 juta. Kemudian biaya yang dikeluarkan, total biayanya adalah 20 juta, dikurangi 12 juta. 12 juta dari mana? Dari biaya 2020 dan 2021 kan ketemunya 12 juta. Nah, kemudian sehingga biaya per 2022 aja ya dari 20 dikurangi 12 juta. Hasilnya 8 juta. Laba brutonya 5 juta dari 25 dikurangi 25 juta. Kemudian laba yang diakui pada tahun sebelumnya 3 juta dari mana? Dari ini ya. Laba 20 dan 21 kan 3 juta. Dimasuk no sini sehingga laba brutonya ketemunya 2 juta. Untuk tahun 2022. Paham ya? Oke, berikutnya soal terakhir, soal nomor 3. Berikut ini merupakan analisis sewa dari PT Adora. Tidak terdapat pengalihan hak, terdapat opsi pembelian 20.000 pada akhir 10 tahun. Estimasi umur 20 tahun, masa sewa 10 tahun, pembayaran sewanya
Pembayaran sewanya 12.000, suku bunga 15%, nilai wajar pada awal sewa 75.000. Oke, langsung aja. Udah saya cek ada rata-rata hampir semuanya udah benar sih. Oke, kita bahas dulu ya. Ada pengalihan hak? Nggak ada ya, karena di soal nggak disebutkan bahwa ada pengalihan hak. Sehingga kita lihat ininya, grafiknya. Kalau di buku kalian bilangnya bukan list modal. Ini saya copy dari buku yang lama. Di buku yang baru yang kalian punya itu bukan list modal tapi pembiayaan ya. Tapi sama aja dalamnya. Oke, kesepakatan list. Apakah terdapat pengalihan kepemilikan? Di sini kan nggak ada. Tidak ada. Berarti lanjut kriteria berikutnya. Uji umur ekonomik berapa? Totalnya 20 tahun ya. Kalian sewa 10 tahun berarti hanya 50% aja. Oh, ke ini ada satu kriteria yang tak lewatin. Mundur ya. Opsi tawar menawar pembelian. Ada nggak opsi tawar menawar pembelian? Ada ya. Berikut ini merupakan analisis sewa dari PT Adora. Tidak terdapat pengalihan hak, terdapat opsi pembelian pada 20.000 pada akhir 10 tahun. Berarti jawabannya ada. Nah, jawaban ada berarti masuk dalam pembiayaan. Seharusnya kalian tanpa ngecek kriteria berikutnya, wes otomatis masuk dalam pembiayaan karena kriteria kedua udah masuk dalam pembiayaan. Tapi buat belajar ya. Berikutnya, uji umur ekonomik, umurnya hanya 50% ya. Totalnya 20, sewa hanya 10 tahun, berarti hanya 50%. Kalian ada di sini. Apakah masa list lebih dari 75%? Berarti jawabannya enggak. Ya. Oke, berikutnya uji pemulihan investasi. Pembayaran sewanya 12.000 dikalikan sama PVN unitas jatuh temponya 5,77158. Ini kalian ngelihatnya di buku kalian yang jilid 1 ya, yang di tabel itu ya. Kalian bisa lihat di situ yang anuitas jatuh tempo. Kita cek 10 tahun bunganya 15%. Nah, ketemunya 577.158. Kalian lihatnya nilai sekarang dari entitas jatuh tempo gitu ya. Nah, kemudian 12.000 dikalikan 5,77158 ketemunya 6925.896. Oke, kemudian dihitung PV opsi tawar menawar pembelian. 20.000 dikalikan sama 0,24719. Ini kalian bisa lihat tabel juga ya. Di tabelnya kalian yang ada yang judulnya nilai sekarang dari jumlah tunggal. Kalian lihat 10 tahun kemudian ke 15%. Hasilnya 0,24719. Nah, 20.000 dikalikan 0,24719 hasilnya 4.943. PV pembayaran sewanya 74.202,76. Dari mana? Dari 69.258 ditambah 4943 hasilnya 74.202,76. Kemudian berapa persen Kak itu? Hasilnya adalah 0,98 atau 98%. Ngitungnya dari mana? Dari 74.202,76 dibagi sama 75.000. 75.000 dari mana? Nah, di soal disebutkan nilai wajarnya 75.000. Apakah nilai sekarang pembayaran 90% dari nilai wajar? Kita cek ya. Ternyata 98%. Berarti masuk dalam jenis yang pembiayaan. Seharusnya kalian sampai sini. Apakah terdapat pengalihan hak? Nggak ada. Oke, lanjut ke berikutnya. Apakah terdapat opsi pembelian dengan harga khusus? Ada kan? Masuk dalam list modal. Jadi kalau wes sampai ke ini ada, ya udah wes otomatis masuk pembiayaan, kalian nggak usah nguji yang berikutnya kayak gitu. Oke, jurnalnya. Jurnal isinya.
Peralatan yang disewakan dalam sewa pembiayaan pada kewajiban sewa sebesar 74.202. Jurnal lensornya adalah piutang sewa pada aset senilai 75.000. Kayak gitu ya. Bisa ya. Terima kasih, semoga kalian paham dan nilai UAS-nya dapat 100 semua. Amin.